Jadi gini, kita kali ini kalau akan bahas beberapa hal masih tentang pendidikan anak, karena ada beberapa orang tua yang memaksakan anaknya untuk bisa berbahasa Inggris gitu. Iya. Kira-kira harus gimana nih kalau kita pengen punya anak yang bisa berbahasa Inggris gitu? Apakah harus dari sejak kecilnya gitu atau gimana caranya? Nah, terkait bahasa Inggris, bahasa asing ya, termasuk bahasa lain, tapi di sini kita bahasnya bahasa Inggris. Bagusnya itu alami sejak kecil. Jadi sejak bayi, misal nih ayahnya pakai bahasa Indonesia, bahasa ibu, ibunya pakai bahasa Inggris gitu, itu konsisten. Jadi kalau di sekolah aja kan, atau misalkan cuma les ya yang seminggu 2 kali atau 3 kali, yang pertemuannya cuma 1 jam, jadi seminggu 3 jam, itu kurang efektif. Jadi kayak sayang aja gitu. Kecuali mungkin buat ngejar nilai gitu. Jadi harus konsisten. Jadi alami dalam artian harus diterapin gitu ya di rumah. Iya. Jadi anak tahu konteks, terikat emosi gitu. Jadi kan kayak ngerti, oh jadi nanti jatuhnya tuh bahasa itu kayak apa ya, oh ini tuh alat buat kehidupan gitu. Dia ngerti ini gitu ya. Beda kalau sama misalkan bahasa Inggrisnya les, tapi masih anak kecil. Nah jadi nanti jatuhnya tuh si anak tuh nganggap ini tuh tugas. Lesnya di luar misalkan seminggu cuma 3 jam, tapi di rumah nggak dikuatin lagi sama dipaksain juga kalau gitu ya kesannya. Jadi iya. Kalau dipaksa itu kan manusia itu paling nggak suka ya, termasuk anak gitu. Kalau apalagi dipaksa harus bisa bahasa Inggris. Jadi baiknya memang dari rumah itu. Semenjak berapa tahun kira-kira bagusnya? Kalau kita nih orang Indonesia kan, kita sebenarnya keseharian itu orang Indonesia itu bahasanya bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Beda dengan kayak negara Singapura itu ada bahasa Inggris gitu ya. Kalau kita bahasa formalnya itu bahasa Indonesia. Jadi gimana cara memberikan porsi yang pas supaya anak kita bisa juga berbahasa daerah, bisa juga berbahasa nasional kita, bahasa Indonesia, bisa juga berbahasa Inggris gitu. Gimana kalau di rumah, apakah harus full bahasa Inggris atau gimana pembagiannya bagusnya? Ya, ini berarti masuk ke pembahasan ada namanya early bilingualism. Jadi pemerolehan 2 bahasa saat kecil. Ada 2, ada yang simultan dari sejak bayi. Ada yang sequential. Ada misalkan itu setelah bahasa ibu pertamanya utuh. Jadi ketika udah fasih bahasa Indonesia misal, baru diajarin, tapi masih usia dini di bawah 7 tahun. Nah, yang bagusnya, yang dua-duanya bagus, asal metodenya aja yang benar. Tadi yang alami, yang simultan, itu dari bayi, misalkan ayah tadi bahasa Indonesia, ibu bahasa Inggris. Oh, jadi dibagi-bagi gitu tugasnya. Tapi kalau kata Ade bisa juga, misal ibunya Indonesia sama Inggris, misal kayak gini, Ade buka pintu, tolong misalkan, terus dilanjut sama bahasa Inggris, open the door please, kayak gitu. Oh, jadi dicampur gitu. Jadi translate langsung gitu. Iya. Soalnya Ahsan pernah kan kalau Ade nganutnya bukan yang simultan tapi yang sequential, yang bahasa ibunya harus utuh dulu. Jadi sebagai pondasi biar ketika bahasa asing, bahasa kedua, ketiga, keempatnya gampang dibangun. Nah, pernah kan nyoba full pakai bahasa Inggris, nggak seharian, tapi misalkan kayak 1 kalimat aja dia bingung maksudnya apa. Tapi ketika dibilangin misalkan ayo duduk, sit down, dia ngerti, nggak gimana ya udah duduk gitu. Tapi dia kan ngedengerin otomatis semacam gitu. sugesti gitu ya.
Selewat Semacam- aja dimasukin Iya, gitu. karena kan otak anak di bawah 7 tahun pernah dengar golden age yang itu kan? Iya. Betul. Sebenarnya kan golden age itu bukan otak anak berhenti berkembang di 5 tahun kan? Tapi sebenarnya itu masa kritis. Jadi otaknya masih plastis, gampang dibentuk kayak clay gitu buat makan, belajar, makan, bicara, sama berjalan. Nah, termasuk yang tadi belajar ngomong. Nah, yang belajar ngomong ini di usia itu tuh kayak gampang banget mendengar apa? Jadi bunyi yang aneh-aneh tuh gampang masuk. Terus anak gampang ngebedain. Misalkan kan kalau di bahasa Inggris ada yang aneh-aneh. Itu bisa bedain anak lebih gampang gitu dibandingkan orang dewasa. Gitu. Jadi kalau itu tina naon jadi panjang bisa. Itu naon bebas aja. Lah tadi simultan iya. Nah, tadi balik lagi ke yang sequential. Jadi lebih memilih ke yang bahasa ibunya dulu. Nggak asan kan udah bisa dibilang 85%, 95% usia sekarang 3 tahun, bulan depan 4 tahun udah bisa bahasa ibu, nanti baru dicoba ke bahasa asing, bahasa Inggris dulu. Iya. Tapi gitu pakai bahasa Sunda baru Inggris, karena kalau di luar kan sama temen-temennya dia udah otomatis pakai bahasa Iya Indonesia. sih. Kalau keseharian nggak perlu diajarin betul ya yang sama Iya. teman-temannya. Atau dari screen time-nya dari TV juga itu kan bahasa Indonesia. Gitu. Soalnya ada teman A yang istrinya itu benar-benar ambisi anaknya itu pengen bisa berbahasa Inggris. Jadi dia bahkan belum TK udah bukan TK sih sebenarnya, di rumahnya aja dia udah pakai bahasa Inggris semenjak kecil gitu. Dan di usia TK-nya dia udah dimasukin ke les bahasa Inggris gitu. Dan keluhannya memang anak tersebut ternyata jadi sulit berbahasa daerah sama bahasa nasional gitu. Karena kan mungkin terbiasa diajarin sama orang tuanya berbahasa Inggris gitu. Atau gimana itu? Pada fenomena seperti itu. Ya, itu ayah ibunya dua-duanya pakai bahasa Inggris. Setahu ama ibunya aja. Kalau ayahnya itu nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Cuman mungkin lebih banyak komunikasi dengan ibunya kayaknya gitu. Oh ya, mungkin untuk menekankan bisa bahasa Inggrisnya karena ambisinya itu. Iya. Nah, ini yang menurut Ade salah satu contoh yang keliru, karena tadi kan baca-baca juga kesalahan. Keliru dalam sudut pandang apa ya? Bukan bahasa Inggrisnya ya. Iya, bukan bahasa Inggrisnya, tapi metodenya. Metode. Kalau anak pengen bisa multi language gitu ya. Iya. Nah, tadi kan ada yang simultan. Ibu bahasa apa, ayah bahasa apa. Ini memang sudah bagus di rumahnya diterapkan bahasa asing. Tapi kelirunya kayaknya ini ngobrolnya kebanyakannya sama ibunya. Iya. Karena ambisi tadi. Jadi si anak tidak mendapatkan paparan bahasa daerah, juga bahasa ibu. Efeknya juga kan kayaknya mungkin jarang ngobrol juga sama ayahnya, padahal kan anak di bawah 7 tahun itu 3 tahun ke atas ya harusnya dekat sama ayah ibunya, harus banyak ngobrol dong. Iya. Jadi kan itu efeknya. Kalau dia cuma bisa bahasa asing, gimana bisa main sama teman-temannya, sedangkan lingkungannya Nah itu yang bisa yang cuma bahasa daerah atau kendala bahasa itu. ibu. Pada akhirnya dia susah bersosialisasi karena Iya. kendala bahasa di lingkungannya gitu. Kalau masalah bisa atau enggaknya bahasa Inggris mungkin bagus dia bisa bahasa Inggris. Iya, Gitu. karena kan alami ada yang alami. konsisten gitu di rumah. Cuman mungkin porsi pembagian bersama ayah dan ibunya kurang pas gitu sehingga Iya, tidak akhirnya sepadan. dia kesulitan berbahasa
berbahasa tradisional atau berbahasa daerah sama bahasa nasional gitu. Itu kendala ya, salah satu case yang kita temukan di di lapangan. Jadi kalau tipsnya, kalau orang tua pengen anaknya bisa berbahasa Inggris, pertama metodenya bisa simultan tadi ya. Iya, yang dari bayi. Dari bayi. Tentunya harus konsisten ya. Konsisten tapi tetap ada pembagian ya. Iya. Sama pasangannya gitu. Jadi jangan tok bahasa Inggris aja gitu di rumahnya ya. Iya. Atau tadi yang sequential, yang kuatin dulu bahasa ibunya, baru bahasa asing gitu. Karena kayak Ahsan tadi siang katanya main, kata temennya gini, udahan yuk, gerah gitu. Iya. Dia bingung, berhenti 1-2 detik, gerah tuh apaan? Dia nggak tahu gerah. Terus kata temennya, gerah tuh harudang. Oh, dia baru ngerti. Tuh kan kalau bahasa ibunya kuat, jadi kalau bahasa lain mau masuk juga, itu gitu. Udah gampang gitu, udah langsung masuk gitu. Terus lagi kalau misalkan kayak tadi ya, bahasa Inggris jadi jatuhnya terlalu kuat ya. Dia kan dilahirkan di Indonesia. Tujuan pendidikan juga salah satunya bagaimana dia bisa bermanfaat, jadi orang yang bermanfaat sebagai solution maker nanti buat negaranya. Gimana mau ngubah, kayak ngomongnya aja susah gitu sama orang-orang di mungkin sekitarnya. salah satu tujuannya memang karena pengen satu saat berkarir di luar juga sih kayaknya gitu. Karena kan bahasa Inggris di Indonesia itu belum jadi habit bagi masyarakatnya. Jadi kalau di Indonesia mungkin secara karir itu hanya dalam ranah les gitu ya, atau guru atau guide gitu yang benar-benar fungsional bahasa Inggris itu. Tapi kalau orang tua sudah ambisi anaknya pengen bisa bahasa Inggris sejak kecil, mungkin ada tujuan atau target tertentu yang pengen anaknya itu berkarir di luar kayaknya gitu, bukan di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kan belum jadi habit lah bagi masyarakat Indonesia kan bahasa Inggris itu. Iya. Meskipun kadang keren juga ya kalau kita lihat terutama orang-orang di Jakarta sana ya, kalau ngomong itu udah campur aduk gitu antara bahasa Indonesia sama otomatis bahasa aja Inggris. gitu ya. Iya, jujurli gitu. Kayak jujurli itu. Itu kan kayak nyampurin dua bahasa itu. Padahal logikanya beda kan. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia logika berbahasanya. Iya. Cara berpikirnya itu. Kalau Indonesia itu kan lebih gampang katanya gitu. Bahasa Indonesia itu dibanding dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan ada past tense-nya, ada banyak lah gitu. Ya gimana? Kayak bahasa Arab gitu, banyak juga. Jadi kalau yang lalu, sekarang dan nanti itu kan berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu kan sama aja. Ya udah makan ya makan. Jadi logika berbahasanya itu lebih mudah kalau di kita. Gitu. Iya. Makanya kalau dicampur adukan pasti agak gimana gitu ya, agak beda aja gitu. Tapi itu udah jadi udah jadi kebiasaan orang-orang di ibu kota, terutama ya Jabodetabek lah kebanyakan anak-anak mudanya itu udah mulai. Di sisi lain bagus ada multi language, sehingga kalau dia mungkin nyari informasi dari dunia internasional atau ketika berangkat ke luar negeri, ya tidak malu-maluin lah orang Indonesia bisa berbahasa Inggris gitu ya. Karena itu kan bahasa internasional resmi. Tapi di sisi lain kalau di Indonesia itu belum jadi habit lah gitu. Jadi kalau ngedidik anak pengen bisa berbahasa Inggris, pertama tadi sejak kecil harus dibiasakan secara alami. Alami dalam artian tetap dikasih stimulan dari orang tuanya ya. Bukan alami nyari sendiri, gak mungkin kan anak nyari sendiri. Apalagi lingkungannya tidak berbahasa Inggris. Ya jadi tinggal pilih dulu aja metodenya, harus tahu gitu metodenya, jangan tiba-tiba ngide nanti sebelum TK atau misalkan nanti TK udah masukin les bahasa Inggris atau les matematika. Nah kan nggak
nggak gitu, apalagi otak anak di bawah 7 tahun tuh masa-masanya bukan buat belajar, bukan buat calistung, lebih ke Bermain. perasaan. Iya, Lebih bermain. Jadi jangan sampai ambisi orang tua ikut terlibat hanya untuk mencapai ya akademik gitu buat anaknya. Jadi tinggal pilih tadi yang simultan yang sejak bayi. Bisa juga misalkan tadi yang simultan ibunya Sunda Inggris atau ayahnya Indo Inggris. Bisa, atau sama-sama Sunda Inggris gitu, nggak dipisah. Terus tadi yang sequential, misalkan bahasa ibu dulu. Ya. Misalkan kayak kita nih, bahasa di rumah bahasa Sunda, di luar anak otomatis bahasa Indonesia. Nah, baru setelah kuat ya, kayak dirasa udah kuat, anak udah ngerti, baru bahasa Inggrisnya masuk kayak gitu. Tapi tetap sih harus konsisten. Ya. Tuh di rumah, bukan cuma di luar. Karena kalau di luar ya gitu, kurang deh kerasanya. Kalau bedanya yang alami dengan yang les itu gimana sebenarnya? Efek kepada anaknya. Kan banyak orang tua yang ngelesin anaknya juga ya. Tapi bukan dari kecil. Taruhlah dari SD atau dari SMP lah. Banyak anak-anak SMP yang dia les bahasa Inggris gitu. Iya. Bedanya gimana dengan orang yang dibiasakan di rumahnya menggunakan bahasa Inggris atau campuran gitu? Bagus mana? Ya. Kayaknya jadi nanti hasil akhirnya yang anak tangkap itu kalau di rumah langsung ya pakai bahasa asing, entah itu pakai bahasa Inggris atau bahasa apapun. Jadi si anak nanti ngerasa bahwa bahasa itu sebuah alat ya, gitu yang bisa kita gunakan gitu. Nyambung ke sehari-hari, dia ngerti konteksnya gimana, cara penggunaannya, grammar juga otomatis si anak bisa ngerti. Tapi kalau les nanti jatuhnya lebih ke kayak ini tugas loh. Iya. Itu kan ada worksheet, ada apa, ini tugas. Apalagi misalkan kalau cuma di luar tapi di rumahnya enggak praktek kan, jadi kayak lebih udahlah itu cuma tugas di buku. Dan mudah lupa kayaknya ya. Iya, nah itu tuh jangka pendek. Tapi kalau yang tadi simultan di rumah itu jangka panjang kan, karena terus dipakai gitu. Iya sih. Biasanya kan kalau les juga lebih kayak hafalan, meskipun memang pada kenyataannya praktek. Tapi kayak percuma gak sih cuma les di luar ya seminggu berapa kali, tapi di rumahnya nggak dipakai, ya udah kayak di sana aja gitu di tempat les, tapi di rumahnya nggak dipakai ya jadi kayak gimana, itu semua cuma ada di buku gitu apa yang mereka tahu tuh. Kalau di sekolah kan ngajar ya. Ngajar itu kan kalau guru kelas segala diajar gitu ya. Iya. Segala dikasih gitu ya, mulai dari IPAS-nya, kalau bahasa sekarang itu ada, matematikanya, bahasa Indonesia, PKN-nya. Nah, itu dalam setiap pembelajaran, even itu di matematika, coba benar-benar masukin bahasa Inggris gitu dalam komunikasi dengan anak, meskipun kayaknya mereka ngerti gak ngerti gitu. Itu gimana? Bagus atau enggak? Coba masukin beberapa kosakata atau kalimat lah dalam bahasa Inggris di kelas, supaya ya harapannya bisa masuk gitu. Apakah bagus atau enggak kayak gitu? Ya. Kalau menurut Ade bagus, asalkan kayaknya harus diimbangi sama bahasa ibunya dulu. Jadi kayak bahasa Indonesianya baru bahasa Inggrisnya. Kalau gitu. dulu di jurusan bahasa Inggris dosennya pakai bahasa Inggris atau enggak? Ada yang full, ada yang setengah-setengah juga, Ya, itu tapi ada. Iya, tetap tapi itu enggak los rasanya sama gimana sama sekali. mahasiswa? Maksudnya ketika dosen itu berbicara bahasa Inggris, atau memang kalau mahasiswa kalau tingkatan mahasiswa memang masuk jurusan bahasa Inggris udah bisa aja bahasa Inggris gitu, jadi gak ngaruh juga dosen mau ngomong apa juga ya mereka udah paham gitu. Karena kan mahasiswa bahasa Inggris ya, jadi
at least tidaknya mereka Udah udah sih. ngerti meskipun belum jago, tapi kayak udah Ya. ngerti aja gitu. Oh, ya jadi Ya aman-aman aja sih. tapi ngaruh lah sedikit ya mungkin kalau ngajar Oh, iya. mata pelajaran apapun gitu, tapi masukin ya bahasa Inggris itu. Ya, karena kan teknologi sains sekarang kan pakai bahasa Inggris. Jadi setidaknya ketika mereka pengen tahu apapun, mereka bisa mengakses konten yang Iya. berbahasa Inggris. Nanti pengetahuannya bisa lebih luas ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi Bagus. kalau dilihat dari hasil evaluasinya, mereka cukup ngerti juga berbahasa Inggris meskipun ini kan baru pertama kali di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris ya secara kurikulum karena kita baru menganut kurikulum merdeka. Eh, mereka cukup cepat belajar bahasa Inggris meskipun pakai grade 1 and 2 lah gitu ya. Iya, Pakai materinya. bukunya yang kelas 1 sama kelas 2, tapi at least mereka cepat banget gitu nangkepnya gitu soal bahasa. Soalnya selain dalam pembelajaran bahasa Inggris, juga coba terapin di pembelajaran-pembelajaran lainnya gitu. Oh iya, karena mungkin level kelas 1 sama kelas 2 Mungkin masih ya. gampang ya. Dulu kan Iya sih. ngajar kelas 1 kelas 2 bahasa Inggris masih gampang, kayak what color Tapi is cepet this. sih ya. Jadi kayak lebih gampang, apalagi Tapi kelas 6. lumayan juga kalau pertanyaannya kayak what fruit do you like? Kan itu kan lumayan lah gitu, agak panjang. Iya pertanyaannya. Ya, tapi mereka juga paham ketika tanya what fruit do you like, mereka jawab buahnya apa gitu. Jadi nggak terlalu dasar lah kak, kayak nanya warna doang gitu, nggak gitu Oh, juga. iya. Tapi cukup kompleks lah bagi seorang anak yang baru belajar. Jadi ngaruh juga ya ketika coba masukin kalimat-kalimat bahasa Inggris dalam pembelajaran yang sebenarnya bukan pembelajaran bahasa Inggris ya. Iya, setidaknya kan ada input Itu yang dimaksud gitu. alami mungkin ya, mencoba mengalamikan ruang Iya, itu. kelas gitu. Iya, itu juga salah satu yang dimaksud alami. Jadi apa sih? Langsung mengalami gitu. Jadi enggak ini loh bahasa Inggrisnya. Ini kalau misalkan kamu mau ngomong misalkan siapa namamu, ini loh bahasa Inggrisnya. Nah, enggak gitu. Jadi iya. kayak what's your name gitu, siapa namamu, misalkan ini tugasnya udah belum lah gitu ta. Kayak ini. Ya kayak nanya ini aja, kan anak kadang disuruh nulis ya. Iya. Udah ngejelasin di papan tulis pakai mind mapping misalkan. Tulis, kemudian beberapa saat kemudian tanya have you finished? Nah, itu kan sederhana sebenarnya. Tapi lama-kelamaan mereka udah terbiasa. Oh, maksudnya apakah kalian sudah selesai gitu kan? Hal-hal yang seperti itu jadi apa ya? Jadi input tambahan buat mereka gitu. Iya. Gitu. Seberapa penting sih bahasa Inggris buat orang Indonesia menurut Ade? Ini aja tuh. Kenapa masuk jurusan bahasa Inggris itu dulu? Kenapa masuk? Alasannya awalnya kayak konyol ya. Dulu kan waktu SMP kelas 8 lagi boomingnya Justin Bieber. Ya, atau lah karakter anak SMP kayak gimana. Nah, yang suka coba-coba, apalagi zamannya warnet ya. Ya. Nah, jadi kayak kan aneh ya, ada yang baru, penyanyi baru juga, lagunya enak, ditambah ada temen yang sefrekuensi, jadi kan senang gitu. Teruslah berlanjut sampai SMA, sampai mau Ya, berarti kan keluar. kalau seperti itu berarti itu mah nggak ada tujuannya awalnya gitu. Awalnya Awalnya kayak nggak ada nggak tujuan. ada tujuannya, tapi seiring waktu, oh iya ya bahasa Inggris bukan cuma buat itu. Ya Gitu memang loh. setiap ilmu itu juga pasti Iya. ada urgensinya setiap ilmu. Cuman kan kalau kita berbicara bahasa Inggris apa sebenarnya pentingnya kita belajar bahasa Inggris? Apakah untuk menjadi TKW? TKW itu jago loh bahasa Inggrisnya. Iya. Gitu. Tapi kalau A sendiri ya, kalau
orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris gitu ya, terutama yang bisa grammar gitu, yang aturan-aturannya dia paham, jarang terlihat dia itu dalam tanda kutip nganggur lah gitu ya. Iya. Ya setidaknya dia ada aja kerjaan, mau itu nerjemahin ya, Iya, nerjemahin jadi- buku atau ngeles gitu anak-anak, atau jadi guru gitu, meskipun kadang ada yang ASN atau non ASN. Jadi yang bisa bahasa Inggris itu hari ini itu cukup banyak dicari lah oleh orang-orang Indonesia. Iya, masuknya ke sana kemari ya alatnya. Ada teman lulusan bahasa Inggris, lama nggak ketemu, lihat di status WA, tiba-tiba jadi kayak anak teknik yang di lapangan. Lah kok bisa ya, ya ternyata kan itu bahasa tuh karena kan sebagai alat. Alat aja sebenarnya. Iya, jadi kalau yang lain bisa dipelajari kayak gitu. Ya, sama sih sebenarnya, bahasa juga bisa dipelajari. Iya, ya maksudnya ada yang jadi macam-macam sih, jadi yang sekretaris Tapi sih kalau perusahaan. kita lihat kondisi Indonesia, memang wajib kita bisa berbicara bahasa Inggris. Karena di Indonesia itu pekerjaan itu memang belum terlalu dihargai secara manusiawi lah. Kayak jadi seorang guru aja belum terlalu gede gitu penghasilannya. Iya. Dan bidang-bidang lainnya juga banyak, bidang-bidang di Indonesia kayak pendidikan, kesehatan itu belum bisa dihargai secara pantas gitu. Makanya banyak orang yang kemarin ada tagline kabur aja dulu gitu. Iya. Itu kan kalau gak bisa bahasa Inggris ya ngapain kabur Iya. ke luar negeri. Susah. Lebih susah. At least kalau orang bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu hari ini bahasa resmi internasional gitu. Iya. Ya bisa lah gitu ya. Iya. Aduh nasib di Iya, kemarin juga lewat ada orang Indonesia di mana ya, di Amerika kalau nggak salah, lupa lagi. Jadi imam masjid, gaji 30 juta per bulan. Ya makanya kan bisa bahasa Sholat Inggris, aja bisa gitu. cuma Kerjanya sholat sholat aja itu. aja. Ya ada sih ya khutbahnya yang kayak gitu. Biaya lain-lain juga ditanggung. Cuma Tapi gak ada liburnya kalau sholat kan. Apalagi kalau taraweh. kalau Makin tarawih. berat. Iya. Gak pernah ngeles bahasa Inggris. Kalau di Indonesia itu berapa sih? Pernah, tergantung ya, apalagi kalau dulu ngeles anak SMA kalau nggak salah 50.000 per jam. 50.000 per jam. Tapi kalau Itu private atau les banyak itu kan? private ke rumah kan. Ini sekitar Jawa Barat ya. Jawa Baratnya Tasik. Iya. Segitu berarti. Kota itu, Tasik kota bukan kabupaten kan? Iya. Terus tapi nggak tahu ya kalau sekarang di les-lesan bahasa Inggris kan sekarang lebih bagus ya. Makin bagus gitu, apalagi di kota. Pasti Kayaknya lebih mahal ya. Iya, kayaknya Lebih bisa lebih. Apalagi orang tua hari ini kan mereka jam kerjanya makin kesini makin padat ya. Iya. Indonesia itu udah mulai ya, dalam hal kerja itu udah mulai naik lah. Jam kerjanya bukan gajinya. Jam kerjanya mulai naik. Lembur. Jadi udah mulai niru negara-negara tetangga sama negara-negara yang maju gitu. Jam kerjanya benar-benar cukup padat sehingga orang tua itu lebih ingin anaknya itu kalaupun main harus terorganisir gitu. Ya dalam artian kalau ada lesan ya mereka bahkan rela berkorban, mengorbankan uangnya gitu ya, supaya anaknya itu bisa ikut les gitu. Jadi berbahasa Inggris itu bukan hanya kalau tadi ada yang ambisi gitu, ada yang punya target, even dia lagi sibuk masukin aja ke lesan, les apa ya bingung, les bahasa Inggris aja lah yang berbeda dari pelajaran-pelajaran lainnya gitu.
Karena kan bahasa Inggris memang benar-benar beda lah gitu ya, dibutuhin gitu. Iya. Mungkin semacam prestise apa ya? Makanya kan kalau kita Jadwal. lihat orang-orang kaya, mereka itu anak-anaknya itu emang jago bahasa Inggrisnya gitu. Iya. Makanya kuliah-kuliahnya itu ujung-ujungnya kan ke Amerika. Iya. Itu kan itu sih ditambah di sekolahnya juga kuat kan, bukan Nah, cuma itu, pelajaran iya bahasa. sih. Jadi karena di Pembiasaan sekolahnya kuat, iya di rumahnya juga orang tuanya juga pasti kuat Iya. kan. Kalau lihat kita yang orang-orang kaya tuh kayak gitu. Ah itu kan Iya, jadi mereka kan gampang bisa kalau cuma di kita gitu ya. Masukin anak les seminggu cuma berapa jam ya, gimana mau, maksudnya kayak kurang efektif aja gitu. Nah itu kelemahan sekolah-sekolah kita hari ini ya, padahal bahasa Inggris itu penting. Nah, bahkan sempat hilang dari kurikulum Indonesia bahasa Inggris itu. Dulu zaman SD ada bahasa Inggris. Iya. Kemudian beberapa tahun kemudian hilang tuh lama. Hari ini mulai muncul kembali gitu. Itu kan sebenarnya aneh ya. Kayak kita itu dicetak supaya ini kan kita berbicara yang negeri ya, yang sistemnya itu terintegrasi dengan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Iya. Nah, kalau A sendiri, A berusaha sekarang lagi berusaha gimana caranya sekolah dasar negeri itu bisa kualitasnya setidaknya dalam bahasa itu sama dengan sekolah internasional. Jadi Iya, iya. kalau ngobrol sama anak-anak di dalam kelas lah, terutama kalau di luar kelas enggak. Di dalam kelas, baru dalam kelas, meskipun pelajaran-pelajaran yang lain itu tetap dimasukin kalimat-kalimat bahasa Inggris supaya mereka terbiasa. Walaupun hal yang sederhana kayak there are, there is gitu ya. Kayak di matematika kan bisa itu ya. Misalkan ada unsur lingkaran kan dalam dalam matematika. Ada 10 unsur lingkaran gitu kan. Berarti gimana dalam bahasa Inggrisnya? There are gitu kan. Iya. Jadi ada 10. Kenapa there are tidak there is? Anak-anak itu kan jadi terbiasa gitu. Dan sekarang kalau ngobrol bahasa Inggris mereka nggak terlalu kaget gitu. Kalau awal-awal pertama kali masuk di kelas, jadi itu ketika mereka naik kelas nih, kelas 6, di hari pertama langsung ngomong bahasa Inggris, mereka ketawa semuanya. Ketawanya bener-bener gak ngerti, bukan so-soan. Kalau mereka mandang guru ya mungkin mereka dalam hatinya wajar guru bisa bahasa Inggris. Cuman yang mereka pikirkan mungkin saya gak ngerti gitu ya bahasanya. Tapi ya jelaskan bahwa dalam kelas saya gitu ya, kita akan belajar menggunakan bahkan 4 bahasa itu. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sedikit sekali bahasa Arab lah gitu ya, yang akan dimasukkan gitu. Dan itu bukan bualan semata, itu asli sampai hari ini, sampai akhir semester ini. Dan lumayan lah gitu mereka bisa berbahasa Inggris meskipun dalam tulisan. Nah, kemarin evaluasi dari SAS ya, sumatif akhir semester, soal bahasa Inggris, mereka itu ternyata bisa berbahasa Inggris tapi dalam tulisannya enggak. Berarti, menyimpulkan berarti mereka itu ngerti apa yang praktikan saat pembelajaran di kelas, bukan pembelajaran, ngerti gak? Oh iya. Kalau mereka ngerti pembelajaran bahasa Inggris, harusnya mereka meskipun ada tapi 1-2 lah, pasti mereka tulisan kosakata dalam bahasa Inggrisnya itu benar, kayak tree gitu ya. 3 itu mereka tulis tree jadi pohon gitu. Iya. Gitu. Tapi mereka ngerti maksud buat ngejawab soal yang buat itu. Karena buat sendiri. Jadi buat soalnya itu bukan itu tipe guru yang hari ini benar-benar ingin pressure anak itu benar-benar dalam hal evaluasi. Jadi gak ada soal PG, semuanya essay. Dan kalau bahasa Inggris itu diawali dengan what's your name, nomor 1 itu harus itu. Mereka harus jawab kan, langsung bisa jawab.
good morning gitu kan, di nomor 2-nya itu good morning. Jadi langsung diajak bicara di awal-awalnya, sampai ke bawah-bawahnya mereka harus menjelaskan beberapa pelajaran yang dipelajari di kelas gitu. Tapi mereka bisa jawab, cuman tulisannya salah gitu. Dan coba konsultasi dengan guru bahasa Inggris, ini gimana kata. Jawabannya ini benar sebenarnya maksudnya kan. Mungkin penyebutannya benar, tapi cara nulisnya salah. Tapi kan itu yang penting mereka bisa kan. Nah, berbahasa itu bisa mereka. Iya, yang penting mereka bisa, terus sama-sama ngerti kan orang yang diajak ngomongnya, meskipun nulisnya sih kayak gitu. Itu mungkin, jadi itu mungkin salah satu kenapa alasan bahasa Inggris sempat hilang. Karena bahasa Inggris cuma ada di sekolah saat jam pelajaran bahasa Inggris aja, dan lebih ke textbook. Maksudnya kayak nulis, menghafal, tidak langsung dipraktekkan. Jadi kan kayak hilang di telan bumi ketika buku ditutup. Jadi itu mah kesannya dipaksa. Iya, jadi kan jadi yang masuk ke anak itu seperti tadi, ini tugas. Keluar dari sekolah, jadi ya sudah. Jadi sekadar ini pembelajaran di kelas aja gitu. Anak tidak yang merasakan manfaatnya. Sampai negara pun mungkin berpikir tidak ada manfaatnya sampai dihilangin dulu. Sekarang ketika negara, maksudnya sekarang ketika dunia sudah menggunakan bahasa Inggris, ini ada manfaatnya, masukin lagi gitu. Dari dulu ngudahin bahasa Inggris, kitanya yang enggak. Iya, kitanya yang keliru metodenya. Aneh sih sebenarnya kenapa bahasa Inggris sempat hilangnya dari kurikulum kita, itu aneh sih sebenarnya. Jadi dulu kan guru bahasa Inggris juga bisa masuk ke SD dulu. Sekarang udah bisa masuk lagi, jadi udah bisa jadi guru kelas lagi. Aneh sih. Nah kalau ya target itu kedepannya kalau di kelas udah goal gitu ya, udah bagus itu. Bahkan nih guru-guru aja di kantor udah disentil-sentil gitu ya, kadang karena suka diskusi gitu, kadang nanyain ke, ada namanya Bu Susi guru bahasa Inggris, ditanyain bahasa Inggris ini kan, dengar tuh guru-guru jadi istilahnya mereka juga pengen bisa gitu ujung-ujungnya. Katanya gimana kalau kita ini aja, katanya ada sehari berbahasa Inggris misalkan hari Selasa, itu kan udah mulai tercerahkan guru-guru. Dan di SD itu kan guru bahasa Inggris itu jadi guru kelas juga, dan mengambil alih dan izin ke guru bahasa Inggrisnya Bu Susi, kalau untuk kelas 6 biar saya aja yang ngajar bahasa Inggris gitu, nggak apa-apa lah. Karena kalau yang ngajar bahasa Inggrisnya Bu Susi, berarti harus ngajar kelas 3 gantiin Bu Susi karena wali kelasnya gitu. Jadi kalau udah aja biar saya yang ngajar bahasa Inggris, tapi nanti konsultasi apa yang harus diajarkan gitu, kemudian koreksi apabila ada yang salah gitu. Dan akhirnya mulai diikuti nih sama guru-guru yang lain. Awalnya guru-guru yang lain juga mengharapkan guru bahasa itu masuk ke kelas, tapi pada akhirnya karena di SD itu kan guru bahasa bisa jadi wali kelas juga. Jadi pada akhirnya mereka juga coba mengambil alih, dan dengar gitu ya di kelas-kelas lain. Akhirnya wali kelasnya sendiri yang ngajarin bahasa Inggris gitu. Dan itu cukup seneng lah kalau lihat fenomena itu. Jadi guru-guru mulai sadar pentingnya bahasa Inggris gitu. Jadi kedepannya kita coba jadi program di sekolah gitu. Satu hari itu berbahasa Inggris. English Day, English Day gitu. Lebih bagus daripada hanya les bahasa Inggris hanya dengan pelajaran aja. Iya, dengan metode yang keliru kan. Mending English Day aja. English Day kita paksa aja itu, kalau enggak itu ada punishmentnya nanti. Itu kan seru. Jadi kadang lucu tapi benar-benar masuk gitu. Kayak hal-hal sederhana, coba clean the whiteboard gitu ya. Nggak terlalu rumit lah bahasanya, tapi mereka ngerti pada akhirnya maksudnya ini, open the door or open the window gitu kan. Hal-hal yang ada di sekeliling mereka itu mereka lakukan gitu. Jadi meskipun sekolah ada di paling sudut gitu ya, paling ujung, tapi kita akan coba dia
paling maju dalam berbahasa. Bahkan kemarin sekolah-sekolah lain kaget ketika anak kelas 6 itu pidato 3 orang itu menggunakan 3 bahasa kan. Ada yang bahasa Sunda, yang seorang pakai bahasa Indonesia, yang seorang pakai bahasa Inggris. Wah, adanya yang pelosok gitu ya bisa berbahasa Inggris. Itu jadi berdampak lah. Deep learning itu kan joyful, meaningful, and apalagi satu lagi joyful, meaningful, dan menyenangkan. Berkesadaran teh apa? Bahasa Inggrisnya Mindfulness. mindfulness ya. Mindful. Itu jadi berkesadaran, dan itu deep learning gitu ya, masuk berbahasa Inggris. Minimal lah bisa bahasa Inggris anak-anak itu. Tapi jangan jadi TKW juga. Ya. Bukan jangan sih sebenarnya, ya boleh-boleh aja. Ada yang lebih baik kan. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Itu dalam berbahasa Inggris. Ada tips mungkin dari Adek buat ngajarin buat bekal di sekolah supaya anak-anak gimana sih caranya kan hari ini kelas 6 itu baru belajar yang kelas 1 kelas 2. Satu semester bisa 2 kelas mereka pelajari ya. Yang grade 1 and grade 2 bisa mereka pelajari. Dan berarti tinggal 3, 4, 5, 6 gitu. Apakah harus dikebut atau gimana? Kalau lihat di kurikulumnya kelas 6 itu udah ada pasten gitu. Udah lumayan. Nah, tipsnya kalau buat di sekolah itu nanti kan ujiannya bikin sendiri kan ya, bikin sendiri ada. sekarang. Nah, kalau seperti itu, karena kan sekolah ada capaian yang harus di ini ya, kan nilainya harus berapa. Karena tadi nentuin sendiri sekolahnya ya soalnya. Jadi ya bagus tadi lebih baik dari kelas 1 dulu. Ya. Percuma misalkan dari pusatnya standarnya udah pasten tapi dasarnya belum, kan ya goyah lah, pondasinya belum kuat, udah dibangun rumah aja ya kayak gimana. Ya, itu juga yang dasar-dasar masih banyak yang salah gitu ya, Ya anaknya. bahkan bahan ajar TK kalau perlu dari Itu juga masih banyak yang kosakata salah. dulu baru ke ini. Kemarin juga ada yang jawab tuh yang bahasa Inggris itu coba terjemahkan kalimat atau kata di bawah ini gitu ya. Ada salah satu tuh soal itu warna ungu dan warna merah. Mereka itu jawabnya color purple and color red. Itu benar atau enggak? Enggak kan? Sebenarnya kan purple sama red itu artinya udah warna ungu, warna merah kan gitu. Itu kan hal-hal sederhana yang sebenarnya logikanya belum masuk ke mereka gitu. Jadi jangan juga terlalu ngebut mungkin ya dalam belajar kan bahasa nanti Inggris. Yang diharapkan kan outputnya bisa ngomong, at least bisa ngomong gitu, nggak bisa nulis juga. Bisa nulis. Maksudnya sedikit-sedikit nanti mereka sedikit ngikutin gitu. Ikutin sih nulis mah. Jadi kan percuma kalau dasarnya nggak ini. Jika buat apa gitu, udah jauh-jauh bangun rumah pondasinya nggak bener nanti rubuh, nggak kepake kan gitu. Saya Inggris pokoknya kalau lulusan sekarang, kalau lulusan sebelumnya memang belum masuk tuh bahasa Inggris, dan juga belum kepikiran ngajar pakai, ada sih sedikit-sedikit kayak have you finished mah udah dari dulu ya. Itu mah cuma sedikit lah, itu sedikit. Tapi yang sekarang itu lebih intens. Yang kelas 6 sekarang, jadi kalau lulusan yang sekarang masuk ke SMP udah enak tuh, guru SMP kayaknya dasarnya udah bisa lah mereka ya. Color sama apa bentuk yang sederhana ya, kayak circle, triangle yang kayak gitulah udah bisa. Kemudian menyebutkan nama ayah gitu ya, kayak basa-basi his name bisa gitu lah ya, bisa lah, her name, yang kayak gitu udah pada bisa gitu. Jadi next depannya kita mudah-mudahan bisa bikin les juga ya, jadi bukan hanya di sekolah. Nah gitu, jadi kalau teman-teman
ada yang punya saran apakah perlu kita meskipun di daerah ya kita coba mungkin ke depannya apakah mereka banyak minat atau enggak dalam berbahasa Inggris, kita bisa juga buka les ya, les bahasa Inggris. Iya. Private gitu. Jadi bukan hanya bukan hanya berwawasan lokal ya, tapi berwawasan internasional. Dan jalannya itu kan dengan bahasa, bukan hanya dengan translator aja. Meskipun sekarang zamannya udah canggih, tapi lebih baik kita bisa gitu ya, bisa sendiri bukan translate. Ribet kan kalau pakai alat mah. Lebih baik pakai otak aja ya, yang udah dititipin sama Allah gitu, sama kita ya. Iya. Oke, let's close. Terima kasih semuanya.